ada orang yang lebih nyaman membaca buku dalam bentuk hard file ataupun di HP. Nah, berhubung aku sering keluar buat rapat, buat diskusi bareng teman, dan aku biasanya kalau keluar cuman bawa tas kecil, dan itu pastinya nggak muat untuk membawa hard file-nya buku yang aku punya. Akhirnya aku mencari cara bagaimana aku tetap bisa membaca buku sambil rapat, dan itu simple, nggak harus begitu ketahuan sama teman-teman. Nah, caranya adalah aku membaca buku lewat aplikasi yang biasa aku pakai. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Teman-teman, kembali lagi bersama aku, Fitri Yuliana. Nah, video kali ini sama seperti sebelumnya, aku masih belum bisa mereview buku ataupun menceritakan tentang buku apa saja yang sudah aku baca di bulan ini, karena ternyata UAS dan tugasku masih belum selesai. Jadinya aku masih fokus mengerjakan tugas dan fokus di kuliah. Tapi bentar lagi aku liburan, jadi stay tune aja ya di YouTube channelku. Nah, pada kesempatan kali ini, aku justru pengen membawa sesuatu yang baru buat teman-teman. Apa tuh ya? Nah, sesuatu yang baru itu adalah aku pengen share ke kalian tentang aplikasi yang biasa aku pakai untuk membaca buku di HP. Karena seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau aku tuh sering keluar dan tidak membawa buku dalam bentuk hard file karena itu emang begitu ribet. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk mencari aplikasi, dan ternyata aplikasi ini emang cocok buat aku. Nah, aplikasi yang pertama adalah Wattpad. Siapa sih yang nggak tahu? Aku yakin mayoritas dari kalian pasti sudah tahu, bahkan hafal menu-menu yang ada di Wattpad. Nah, di aplikasi Wattpad ini kalian bisa membaca secara gratis. Jadi kalian nggak usah membayar ataupun kalian nggak usah kayak mengeluarkan duit. Kalian cuman harus punya kuota ataupun WiFi. Jadi pastikan HP kalian itu tersambung dengan kuota dan WiFi gitu ya, biar nanti bisa mengakses buku-buku terbaru. Nah, di aplikasi Wattpad ini kan banyak banget nih orang yang bilang, ya apaan sih aplikasi Wattpad tuh nggak bagus. Kata siapa? Justru Wattpad itu bagus karena selain kita bisa membaca buku, kita juga bisa menulis. Jadi pengalamanku pertama kali nulis itu justru di Wattpad. Aku belajar nulis dari Wattpad, walaupun waktu itu aku belum punya reader, sampai akhirnya sekarang readerku sudah hampir sampai berapa ribu ya, aku lupa. Nah, disitulah aku mulai belajar nulis. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pandangan aplikasi Wattpad tuh nggak bagus gitu, kayaknya dia tuh ceritanya plotnya hampir sama semua, jangan salah, berarti kalian tuh searchingnya kurang dalam, mainnya kalian kurang jauh. Jadi kalian tuh emang harus mengeksplor hal-hal yang baru yang ada di Wattpad, seperti itu. Jadi tergantung kalian ya, kalau misalkan kalian emang lebih sukanya yang bukan novel, ya mungkin aplikasi yang lain ada. Nah, selanjutnya aplikasi kedua yang biasa aku pakai adalah aplikasi Ipusnas. Nah, kalau di Ipusnas ini kalian bukan cuma bisa baca novel ataupun refreshing kayak kalau aku pribadi nih ya, kalau aku baca buku itu biasanya adalah bentuk dari refreshingku sendiri. Nah, selain itu ternyata teman-teman di Ipusnas itu kalian bisa mencari referensi buat tugas kalian. Misalkan kalian pengen mencari buku tentang Pancasila. Nah, kalian langsung nih ya search di Ipusnas, nanti bakalan keluar buku-buku yang membahas Pancasila, dan itu juga bisa kalian akses secara gratis. Tapi juga ada beberapa buku yang memang harus mengantri dulu karena mungkin limited edition kayak gitu. Nah, di Ipusnas juga enaknya itu nanti kalian bisa pinjem, dan itu ada batas maksimalnya pinjemnya. Misalkan kalian tidak bisa menyelesaikan bacaan itu dalam beberapa hari, nah itu nanti bakalan keluar dari menu peminjaman kalian. Tapi jangan khawatir karena nanti kalian masih bisa meminjamnya lagi, seperti itu. Nah, itu adalah aplikasi kedua yang aku pakai untuk membaca buku kayak gitu. Sebenarnya sih kalau di Ipusnas ini, aku kemarin tuh tahu dari temenku kalau di Ipusnas tuh emang cocok buat aku sebagai anak kuliahan, dan
ternyata di Ipusnas itu juga membahas tentang buku-buku yang emang aku suka. Contohnya tentang self development, personal branding, dan tentang bagaimana sih menjadi seorang wanita yang mandiri, yang independen, seperti itu. Jadi itu adalah 2 aplikasi. Nah, masih ada nih satu aplikasi lagi yang baru aja aku pakai dalam beberapa minggu yang lalu. Dan sebenarnya sebelumnya tuh aku belum ada kepikiran buat memakai aplikasi itu. Tapi setelah aku menstalker beberapa bookstagram favoritku, ternyata mayoritas dari mereka justru membaca buku di Goodreads. Ya, nama aplikasinya adalah Goodreads. Beda nih ya, seperti Ipusnas dan di Wattpad itu kan mayoritas bahasa Indonesia. Nah, kalau di Goodreads itu mayoritas bahasa Inggris. Tapi jangan worry, jangan khawatir, karena tentu di Goodreads ini juga ada e-book atau yang bisa kalian akses dan bentuknya bahasa Indonesia. Bagaimana sih caranya? Searching aja di Google, sudah banyak caranya buat baca buku gratis yang ada di Goodreads. Karena beberapa buku di Goodreads itu kalian harus bayar, harus beli ya gitu. Nah, itu adalah 3 aplikasi yang biasa aku pakai untuk membaca buku lewat HP. Biasanya sih ada nih ya beberapa orang yang kalau misalkan membaca HP tuh kayak pusing, jadinya mereka lebih suka membaca lewat hard file. It's okay, tapi jangan lupa kalau kita tuh harus menjaga menjaga hobi kita ataupun kebiasaan kita buat membaca itu dimanapun. Jadi aku harap videoku ini bermanfaat buat kalian. Jadi tadi ada 3 aplikasi yang aku pakai untuk membaca buku. Yang pertama adalah Wattpad, yang kedua adalah Ipusnas, dan yang ketiga adalah Goodreads. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi yang mungkin bisa kalian pakai untuk membaca buku, tapi itu adalah beberapa aplikasi yang aku sarankan buat kalian, siapa tahu bermanfaat. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton videoku ini, terima kasih sudah mendengar bacotanku ini, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya yang semoga aku sudah bisa mereview buku bacaanku. Sampai jumpa dan semangat menikmati hari-hari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.